تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala si masih bau kita melanjutkan pembicaraan dalam tema tentang cara-cara atau kiat istiqamah di jalan Allah. Insyaallah. Karena itu salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah keribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarga, sahabat beliau, kita semua mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dua pertanyaan tapi terus menerus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ahabbul a'mal ila Allah taala terus menerus meskipun sekedip. Beberapa waktu yang lalu tetap bangun malam meskipun 2 rakaat. Dan kita petunjuk dalam diri kita si datang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat jemaah sekalian, yakni membaca kisah-kisah orang soleh. Artinya membaca sejarah jemaah sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi ma nuthabbitu bihi fuadak." Ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Iman ke Allah Ta'ala jemaah sekalian. Jadi Rasulullah tidak sedikit ujiannya jemaah sekalian. Akan tetapi ketika Allah ceritakan kisah-kisah dari para nabi dan rasul terdahulu, apa kata Allah? Ma nusabbitu bihi fuadak. Melainkan untuk menguatkan hatimu wahai Muhammad. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran. Telah datang kepadamu kebenaran. Wa mau'izatun, dan pengajaran. Wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Apa artinya jemaah sekalian? Jadi ketika kita membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu dengan perjuangannya yang berat, akan menguatkan
hati kita. Ternyata ujian kita tidak seberapa jemaah sekalian dibanding dengan ujiannya para nabi dan rasul. Contoh jemaah sekalian, kita bisa mengambil kisah dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ini? Ya, raja mengatakan, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Raja Namrud mengatakan, ya, qalu harriquhu, maka bakarlah ia. Ya, bakarlah ia, wansuru alihatakum, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Nah, ini kebalik ini Bapak Ibu. Masa hamba menolong Tuhannya? Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ketika kamu ingin membalaskan dendammu kepada orang-orang yang telah menghancurkannya. Ini. Mungkin secara akal ya kan tidak cocok tenulung neneknya dengan. Karena dia berantakan kita harus tolong. Ini jemaah sekalian. Mengapa demikian? Dan inilah strategi Ibrahim alaihissalam. Ya. Inilah strategi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika kita berbicara syafaat jemaah sekalian, ya. Ketika kita bicara syafaat, para nabi dan rasul tidak bisa memberi syafaat kepada umat ini kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari akhir kaum muslimin rahimakumullah, ini penderitaan cukup berat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjadi pemimpin umat ini. Nanti di padang mahsyar itu matahari begitu dekatnya. Semua orang telanjang, semua orang tidak punya alas kaki. Maka itu perkara berat jemaah sekalian. Apa kata orang-orang ketika itu? Ya. Coba kita datangi Adam, katanya. Kita datangin Nabi Adam. Ya ini bapak moyangnya manusia, sang nebau, kembang itu syafaat, katanya. Begitu pedihnya hari ini. Maka datanglah sekumpulan manusia itu kepada Adam alaihissalam. Dia mengatakan, ya Adam, anta abal bashar, katanya. Wahai Adam, engkau nenek moyangnya manusia. Kita ini sangat menderita. Begitu pedihnya hari ini, wahai Adam. Beri kami syafaat. Kisah singkatnya Bapak sekalian, apa kata Adam? Wah, saya tidak bisa beri kalian syafaat. Mengapa ya Adam? Engkau ini bapak moyangnya manusia. Paling dahulu menempati surga, iya. Tapi dosaku kepada Allah Subhanahu wa taala, makan buah khuldi itu, coba bayangkan, satu hanya dosanya satu. Ketika Allah Subhanahu wa taala qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu di surga, wa zawjukal jannah, dan istrimu, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma,
Makan apa yang ada di dalam surga itu. Haitsu syi'tuma. Semaumu. Tapi satu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon yang satu itu. Fatakuna minadh dhalimin. Maka kalian akan menjadi orang yang zalim. Nah, lagu kebanyakan kita jamaah sekalian, lamun tebalak-balak ini penasaran ini. Arah apa kan? Penasaran arah apa? Nah, ketika marak bahasa makin kepo. Ketika kita penasaran itu di situ masuk bisikan-bisikan. Dan ini celah untuk iblis menggoda Siti Hawa. Masuklah iblis itu ke taman-taman surga. Nih, coba. Iblis bau taman surga jemaah sekalian. Melalui apa? Melalui bentuk ular yang warnanya hitam. Hayyatus sauda, ular hitam. Makanya lamunara ular-ular bedeng-bedeng apa dicurigai itu iblis. Itu jin. Maka bunuhlah. Nah, tono tak taman iblis bersiul-siul di surga. Ia mengatakan, wahai Hawa, tahukah kamu mengapa Tuhanmu melarangmu makan buah khuldi ini? Khuldi ini artinya kekal. Ya, lamun bikakan khuldi ini kekal kamu selamanya. Tapi kalau tidak, maka kamu akan diturunkan dari surga ini. Nah, dengan nina, kalau sudah dapat kenikmatan, diberitakan hal-hal buruk. Nah, ya kalau gitu. Tidak kecuali diajak suaminya Adam alaihissalam makan itu. Nah, ini peran penting perempuan terhadap suami-suaminya, Bapak Ibu sekalian. Ya, apa yang terjadi? Dengan itu Allah turunkan Adam dari surga dan Siti Hawa. Apa kata Adam? Lah, aku tidak bisa beri syafaat untuk kalian. Mengapa? Dosaku. Ya Allah. Ya, coba datangi Ibrahim. Datangi Nabi Nuh dulu. Datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ya. Beri kami syafaat. Apa kata Nabi Nuh? Dosaku katanya. Aku sebagai pemimpin umat ini pernah mendoakan keburukan kepada umatku. Sehingga mereka binasa. Lihatku cocok. Cari Ibrahim. Datang mereka kepada Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, anta khalilullah. Kata manusia pada saat itu. Ini hari kami sangat menderita. Ini hari penderitaan begitu berat. Beri kami syafaat wahai Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Lah. Tidak. Aku tidak bisa beri kalian syafaat. Mengapa? Engkau ini Khalilullah. Engkau diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Mengapa kau tidak bisa memberi syafaat kepada kami? Lalu apa kata Ibrahim? Karena kedustaanku. Karena kedustaanku. Dalam beberapa riwayat, Ibrahim itu berdusta cuma sekali, 3 kali jemaah sekalian. Dalam hidupnya. Bahkan kedustaan itu bukan kedustaan tanpa alasan, tapi kedustaan atas nama agama Allah Subhanahu wa taala. Aku timak nanganu ndek nabo memberi syafaat. Begoyo itu bilang jelung telung kulang. Ya. Kedutaannya yang pertama adalah ketika Namrus mengumumkan supaya berkumpul ya di tempat yang sudah ditentukan. Apa kata Ibrahim kepada orang-orang? Aku tidak bisa berkumpul. Qala inni saqim, aku sedang sakit. Yang sakit batinnya nih.
melihat kemusyrikan orang-orang. Maka orang-orang berkumpul ya di tempat peribadatan mereka. Ibrahim masuk ke kuil mereka dan mengeluluh lantakkan Tuhan-Tuhan mereka. Ya, dihancurkan Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka. Kemudian yang paling besar dibiarkan digantungkan kapak. Ya, ini kedustaan yang pertama. Beliau mengatakan inni saqim. Satu. Lalu yang kedua, ketika Namrus bertanya kepada Ibrahim, apa kata Ibrahim? Apa kata Namrus? A anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim? Apakah benar kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Katanya, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yuh, saya dengar ya. Saya dengar yang menghancurkan kawan-kawannya itu yang paling besar. Buktinya ada kapak yang tergantung ya di tangan yang paling besar. Apa kata Namrus? Kamu gila wahai Ibrahim? Kamu ini gila. Masa itu benda mati bisa memukul atau menghancurkan kawan-kawannya? Lalu Ibrahim balik bertanya, Namrus, si gila dulu aku apa anta? Sudah tahu mereka tidak bisa membuat mudarat, memberikan manfaat, tidak bisa bicara. Kenapa kamu sembah pula dia? Yang gila itu aku atau ente? Nah, bal fa'alahu kabiruhum hada. Oh, ceritanya yang menghancurkan kawannya paling besar. Ini dua. Lalu yang ketiga, jemaah sekalian, ketika beliau membawa Siti Sarah, istri pertamanya, Safar, ya, sampailah dia di situ tempat yang dikuasai oleh seorang raja yang zalim. Ya. Kemudian raja yang zalim ini tidak nabaung kita perempuan cantik. Ya, kemudian diambil. Maka sampai Ibrahim di tempat itu. Maka ketahuan demikian ia berkata kepada Sarah, wahai Sarah, ketika ada yang bertanya kepadamu, ya, bahwa katakanlah aku ini saudaramu. Padahal suaminya, katakan aku ini saudaramu. Apa yang dimaksud saudara? Saudara seiman. Sebab yang beriman ketika itu Sarah dan Ibrahim. Saudara seiman maksudnya. Nah, lalu ketika datang penggawa kerajaan, Ibrahim sedang sholat nih. Sholat 2 rakaat. Nanti ketika ada yang datang, sudah katakan begitu. Akan tapi apa yang terjadi? Ibrahim sholat. Datang prajurit langsung menculik Sarah. Ini itu Bapak Ibu, ngenu lalu senindak atau jauh dengan kita sholat. Lanjut sholatnya atau berhenti? Hah? Nah, Ibrahim tauhid. Wah, aku sholat lalu pasti peliharaan si Allah Ta'ala kan begitu. Melamuni itu aja, umumang masjid itu kan. Padahal kita sholat. Ini coba bayangkan jemaah sekalian. Jadi tauhid kita dengan para nabi, lara umpama. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Betul. Ketika prajurit itu bertanya, siapa temanmu itu? Ya, Sarah mengatakan saudaraku. Tapi ia tidak peduli, dibawa ke tempatnya sang raja. Ya, dibawa ke tempat sang raja untuk dipersembahkan. Ketika melihat Sarah, raja niki turun. Kemudian langsung ingin memeluk Sarah. Ingin berbuat macam-macam kepada Sarah. Tetapi apa yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, sang raja itu tidak bisa bergerak, kaku. Apa kata sang raja? Maafkan aku. Doakan aku kepada Tuhanmu supaya kembali keadaanku seperti semula. Lalu Sarah memaafkan sang raja. Ia bisa bergerak.
Lepas dan anaknya kembali, ia ingin melakukan satu hal yang tidak baik. Sedikit keras. Maafkan aku, katanya kedua kali. Sarah maafkannya. Ia kembali seperti biasa. Lalu ia pun lebih kuat, ya. Dia ingin mencengkram Sarah dalam hitungan detik. Tapi begitu ia dekat tangannya dengan tubuh Sarah, langsung keras. Kerasnya ini seperti batu. Sikit telu. Ya, ya sudah, maafkan aku. Lalu sang raja berkata kepada prajuritnya, wahai prajurit, kamu bawakan aku setan dari mana ini? Ya, ini kamu bawakan aku setan dari mana ini? Udah, bawa ia kembali. Ya, bawa ia kembali. Kemudian sang raja menghadiahi Sarah itu seorang pembantu yang namanya Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu budak yang dihadiahkan oleh Raja Zalim dari Afrika itu kepada Siti Sarah. Yang pada akhirnya Hajar itu menjadi madunya Siti Sarah. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Ibrahim pun tidak sanggup beri syafaat kepada umat nanti di hari kiamat karena kedustaan. Ibrahim mengatakan, pergilah kamu kepada Musa. Sampai kepada Nabi Musa. Ya Musa, anta kalimullah. Engkau yang pernah bercakap-cakap dengan Allah. Beri kami syafaat. Apa kata Nabi Musa? Lah, dek bau maton. Sebab saya pernah membunuh dulu tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang kepada Nabi Isa. Sampai kepada Nabi Isa, wahai Isa, anta ruhullah. Engkau ruhullah, bantu kami, syafaat kami. Tetapi Isa pun tidak bisa memberi syafaat kepada umat ini. Tidak diketahui, tidak dijelaskan oleh Rasul apa kekurangannya Nabi Isa. Kemudian datanglah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Rasulullah bertindak. Beliau memuji Allah di bawah arsy. Allah mengatakan, wahai Muhammad, apa inginanmu akan kupenuhi. Aku ingin beri syafaat kepada umatku ya Allah. Maka Allah mengatakan, angkat kepalamu, berikan syafaat kepada umat. Maka syafaat nanti itu dari Rasulullah SAW yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat yang agung. Nah, niki jemaah sekalian. Di antara orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nanti orang-orang yang memperbanyak salawatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertama maulid sekali. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Qalu harriquhu wansur alihatakum in kuntum fa'ilin. Kata raja, ya, bakarlah dia. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian jika kamu benar-benar hendak bertindak. Jemaah sekalian, maka dikumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Ya, untuk apa? Untuk membakar Ibrahim. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika api membumbung tinggi? Pokoknya kebakaran. Ngene belik desan teh mara aimal niki jemaah sekalian penuh dengan kayu bakar. Padahal dek nulak luit lalu kayu bakar, sekedi-kedi doang seda itu jadi manusia. Ini segubuk kayu. Ya, kompor gas doang susah itu. Nah, lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Berfirman Allah taala kepada api, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah,
Ya, kuni bardan, jadilah kamu dingin wahai api. Wassalaman ala Ibrahim. Ya, untuk keselamatan bagi Ibrahim. Ini jemaah sekalian. Ya. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka ingin berbuat tipu daya kepada Nabi Ibrahim, faja'alnahumul akhsarin, maka kami jadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Satu kisah menarik jemaah sekalian. Jadi ketika Ibrahim masuk ke dalam api, ya, dibuang, dihempaskan ke dalam api, Jibril datang nih. Wahai Ibrahim, apa yang kamu inginkan dariku? Bantuan apa yang kau inginkan daripadaku, wahai Ibrahim? Kata malaikat Jibril. Tapi Ibrahim tenang-tenang saja, Bapak Ibu sekalian. Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Sedikit pun aku tidak mengharapkan apapun daripadamu. Ya, ya, bukan. Ya, lagu kan itu menara kebakaran kan ribut kan? Beda kelas dah. Dendek itu hutang Nabi Ibrahim ya. Ya, beda muntah tu arwah tenang wah. Baik Allah Ta'ala ngatur ya, gue boga gempeng. Tetapi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Jibril, wahai Jibril, tidak sedikit pun aku mengharapkan bantuan darimu. Ya, ini. Maka ketika ia mengatakan begitu, Jibril angkat tangan. Ya kalau begitu. Namun itu kan remon itu. Ini lalu suka milih bantuan tu buka, itulah menurut tempat tamah. Ibrahim berlalu. Kemudian apa kalimatnya Ibrahim di tengah kobaran api itu, jemaah sekalian? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, akhir qauli Ibrahim hina ulqiya fin nar. Perkataan terakhir dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia dilemparkan ke dalam api. Apa doa Nabi Ibrahim? Apa zikirnya Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Singkatnya, cukup bagiku Allah sebaik-baik penolongku. Tauhid. Ya Allah, jemaah sekalian. Ya, cukup bagiku Allah sebagai penolongku. Maka ini doa terakhir Nabi Ibrahim ketika beliau dimasukkan ke dalam api. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebaik-baik penolongku. Cukup bagiku Allah sebaik-baik yang memelihara aku, kata Ibrahim. Lalu apa yang terjadi dalam kobaran api yang begitu panas, jemaah sekalian? Maka api pun menjadi dingin. Ya. Lalu dalam satu riwayat, jemaah sekalian, Allah turunkan mata air di dalam api itu. Tonton bersiram Nabi Ibrahim. Lalu Allah tumbuhkan buah delima, pohon delima di samping mata air itu. Ini yang menjadi sangunya Nabi Ibrahim dalam keseharian beliau di dalam api. Dalam sebuah riwayat beliau berada dalam api itu selama 40 hari, 40 malam. Ini jemaah sekalian. Maka itu sebabnya hendaknya kita sering-sering membaca sirah, ya. Belum lagi Nabi Musa alaihi salam. Belum lagi nabi-nabi yang lain, ya. Begitu berat perjuangan mereka, begitu berat fitnah-fitnah yang mereka dapatkan, jemaah sekalian. Bahkan
Di dalam kisah Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma tara'a fil jam'ani." Ketika setelah dua golongan itu saling melihat. Mana dua golongan? Tentara Musa dan tentara Fir'aun. Wah, saling penggitarnya nih. Ya. Kemudian qala ashabu Musa, berkata pengikut-pengikut Musa, inna lamudrakun. Nak kerja nana kendaitan itu. Nah, kita pasti akan disusul oleh tentara Firaun. Kita akan benar-benar tersusul. Apa kata Musa? Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Musa menjawab, sekali-kali kita tidak akan pernah disusul. Dan bau si ina male ita. Ya, mereka tidak bisa menyusul kita. Inna ma'i rabbi sayahdin. Sungguh Tuhanku bersamaku. Sungguh Tuhanku bersamaku. Ya, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Allah pasti akan beri petunjuk kepadaku. Tauhid. Ya, tauhid jamaah sekalian. Maka oleh karena itu, membaca kisah orang-orang terdahulu akan menguatkan hati kita. Sesusah apapun kita baca kisah-kisah orang terdahulu, masih kita lebih enak hidupnya daripada mereka. Sehingga seorang alim mengatakan, namanya Bashir bin Haris al-Hafi, anna aqwaman mauta tahyal quluba bidhikrihim. Betapa banyak manusia yang telah mati. Ya. Anna aqwaman mautan tahyal quluba bidhikrihim. Betapa banyak orang-orang yang sudah mati tetapi akan hidup hati ini ketika mengingat mereka. Nah. Luwe dengan siwah mati jemaah sekalian. Lagu lamun teringatnya jasanya, kebaikannya, hati ini menjadi hidup. Akan tetapi sebaliknya, wa anna aqwaman ahya'a ta'mal absara bin nadri ilaihim. Tetapi banyak sekali ya aqwaman ahya'a, orang-orang hidup di masa sekarang ini ya ta'mal absara bin nadhari ilaihim. Hati malah mati ketika bertemu dengan mereka. Hati malah mati ketika melihat mereka. Insyaallah. Mengapa? Karena banyak kefasikan yang kita lihat daripadanya. Coba perhatian Bapak Ibu sekalian. Ya. Banyak orang mati membuat hati menjadi hidup karena mengingatnya. Tetapi banyak orang-orang yang hidup membuat hati mati karena melihatnya. Melihat kefasikan-kefasikan yang ia tampakkan pada kehidupan ini. Oleh karena itu, orang-orang saleh yang jika dipelajari jalan hidupnya akan membuat hati menjadi hidup. Beda dengan orang-orang zaman sekarang yang kadang-kadang ketika melihatnya hati malah menjadi mati. Ini harus doang. Ya kan? Kejitinnya itu sedang. Ini, ya kan? Maka hati-hati. Ya, hati-hati jangan sekalian. Nah, oleh sebab itu Imam Abu Hanifah lebih senang mempelajari kisah-kisah para ulama dibanding menguasai bab-bab fiqih. Imam Abu Hanifah lebih senang membuka kisah-kisah para ulama daripada menguasai bab fiqih. Ini hanya iktibar semata jamaah sekalian. Ya.
Sebab kisah-kisah ulama, duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai bab fikih. Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak yang luhur. InsyaAllah jemaah sekalian. Ya. 4. Yang untuk susah-susah baca sejarah. Maka itunya sebabnya saya lebih senang ya membaca atau membacakan kita tentang kisah-kisah orang saleh untuk menjadi pelajaran dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, perbanyak doa. Banyak doa supaya kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa dalam Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina. Dan israf itu artinya melampaui batas kami dalam urusan-urusan kami. Wa tsabbit aqdamana, dan kuatkan pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami menghadapi orang-orang kafir. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada diri kami. Wa tsabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantu kami menghadapi orang-orang kafir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami dari sisimu kasih sayangmu. Innaka antal wahhab, sebab engkaulah yang maha memberi. Ini doa-doa yang datang dari Al-Quranul Karim, jemaah sekalian. Lalu bagaimana dengan yang datang dari Rasul? Rasulullah itu senantiasa berdoa. Yang paling masyhur beliau berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku ini dalam agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai Allah yang maha mengarahkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, arahkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ini jemaah sekalian, ya, doa-doa. Bahkan Ummu Salamah pernah menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa doa tersebut sering beliau baca? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Mengapa wahai Rasulullah begitu seringnya engkau membaca doa ini? Kata Ummu Salamah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina asbu'aini min asabi'illah, faman syaa aqama wa man syaa azagha. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Ya, menembelin jeltik aten itu Allah Ta'ala bolak-balik hati ini. Bareh tersenang, 2 jam lagi tidak senang. Ya. Hari ini enak, jamaah susah, kan begitu-begitu hati ini. Kalau tidak teguh hati ini, maka begitu mudahnya hati ini tergelincir. Maka Rasul mengatakan sesungguhnya hati manusia ini berada di ujung jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Maka faman syaa'a fa'aqama, faman syaa'a aqama, barang siapa yang dikehendaki Allah beri keteguhan iman kepadanya. Wa man syaa'a azagha, maka barang siapa dikehendaki Allah akan menyesatkan. Haula wala quwwata illa billah. Ya, innal quluba
biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati itu berada di tangan Allah azza wa jalla, yuqallibuha, Allah yang membolak-balikkan hati. Terakhir, ya, bergaullah dengan orang-orang soleh. Ini dia. Kalau ingin istiqamah, datang nang masjid, bergaul bareng dengan si pesuaning masjid. Lagu lamun teu bergaul bareng sini da pesu, urung kita pesu. Ya. Maka inilah kata Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatillah. Bagaimana mungkin kalian menjadi kafir sedang ayat-ayat Allah bacakan kepada kalian? Wa fikum rasuluhu wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi tergantung pergaulan kita jemaah sekalian. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama saudaranya, sahabatnya. Lamun dah bagus, insyaAllah milu itu bagus. Lagu lamun dia bagus, insyaAllah hendak milu itu bagus. Sehingga Rasulullah menasihat kita dengan mengatakan, mathalul jalis salih wal jalis su kamathalis sahibil misk, ya, wakiril haddad. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seumpama kita duduk bersama tukang minyak wangi atau tukang besi. Teman yang baik itu seperti teman tukang minyak wangi. Lamun tetokol barangnya pasti celutin itu. Coba nih. Ya, timan dia tembeli, coba besalah pun dulu ngolek-ngolek macam-macam senger tu boleh-boleh. Ya. Cemburu papun ini. Yo kan senger pe kan. Ndak ke pengemele. Nah, padahal kan kita duduk bersama tukang minyak wangi, dicoletin. Nah, lagu lamun teu barang tukang soder, tukang pandai besi, dia temilu nyoder, tapi mambu api, bau besi, ndeket le awak, ndeket le pakaian ta. Miru itu marak mambun besi. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama kita. Niki jemaah sekalian, ya. Nah, jadi pilih barang-barang teh tokol. Lamun teh tokol barang dengan si tahu meringat ita, insyaallah adem. Lagu lamun teh kenyekan teh susah, bercerita dengan sindek lepas, yo kanan pe ngana. Ne ibu sekene mulai nah. Kan? Mulai ngenona. Masa iya? Susah. Tapi kalau dengan orang yang pas kita duduk, sabar sama Tuhan. Dengan lu kan mulai selokana. Mulai tahu ngewa ya susah. Tapi kalau dengan sini cocok, kipas, dah cocok. Gue beda kuda menangnya dah. Ya? Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita istiqamah. Semakin kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah kita lanjutkan dengan bahasan-bahasan yang lain. Saya ingin kita membaca kisah-kisah supaya menghidupkan hati kita menjadi pelajaran, ya, menjadi mau'izah hasanah dalam perjalanan hidup kita. Niki jemaah sekalian, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Kita mengenang kembali ke lahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki jemaah sekalian? Ya, cukup? Ya. Baik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.